selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun secara online ya. Tapi itulah melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini dan sesuai instruksi pemerintah juga dari surat edaran BPD, kita harus mengadakan ibadah secara online untuk sementara waktu. Harapannya biarlah keadaan bisa menjadi lebih baik. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan kita merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Seperti dalam tulisan di dalam 2 Timotius juga mengatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mungkin saat ini Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, tetapi itu tidak mengurangi kita untuk terus belajar firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari kita akan belajar dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacanya. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mendengar tadi perkataan bahwa kita orang-orang yang percaya, kita yang sudah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mungkin situasi saat ini kadang membuat kita kecut, membuat kita tawar hati, membuat kita sepertinya hilang pengharapan. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan itu, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Tuhan kita yang memelihara kita. Seperti di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Ayat ini menyajikan 3 kebenaran mengenai jaminan orang percaya. Satu berita yang relevan bagi kita sampai saat ini. Karena banyak di antara orang-orang yang sedang menderita penganiayaan yang hebat. Ya. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah orang percaya dipelihara. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu artinya dilindungi. Ya. Hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup yang memampukan tanpa keputusasaan meskipun mengalami penderitaan dan pencobaan. Nah, dalam menghadapi pencobaan itu Tuhan memelihara kita. Di dalam terjemahan tadi dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kekuasaan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan orang-orang yang berada dalam Kristus. Ya, tadi pelihara. Mari kita lihat juga di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Mari kita baca, Bapak Ibu juga bisa membaca Alkitab di rumah masing-masing. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi itulah yang pertama. Hal yang pertama bahwa orang percaya itu dipelihara Tuhan, dilindungi terhadap semua kekuasaan yang jahat, ya, sehingga kita boleh masuk di dalam kerajaannya. Dalam Roma 8 mulai ayat 31 sampai 39 boleh dibaca, direnungkan itu bagaimana kita terlepas dari kejahatan. Kemudian hal yang kebenaran yang kedua yaitu syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah ialah
iman. Ya, seperti perikop yang kita baca tadi adalah pengharapan, iman, dan kasih. Dan syarat yang penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah ini ialah iman. Ya, kita tahu definisi iman yang mungkin sudah dihafal bahwa kita mengharapkan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah definisi iman. Iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman. Ya. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit atau timbul dari orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu syarat untuk kita mendapat perlindungan daripada Allah. Allah yang melindungi kita dengan kasih karunia-Nya tidaklah bekerja secara sewenang-wenang saja, hanya karena iman orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah. Ya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita lihat di situ. Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan kita diselamatkan bukan usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Demikianlah iman yang hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab kita sekarang untuk memiliki perlindungan Allah. Ya. Karena kita diselamatkan, kita mendapatkan perlindungan daripada Allah. Ya. Kita lihat juga di dalam Kolose 1 ayat ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose yang mengatakan harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita tahu bagaimana perjalanan Rasul Paulus, penderitaan yang dialaminya, tetapi beliau mengatakan haruslah kita tetap tekun, jangan mau digeser pengharapan kita daripada Injil. Seperti saat ini mungkin kita mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, kita sepertinya tidak punya kebebasan. Kita mau ada keperluan kemana-mana yang itu sangat penting, tetapi saat ini kita harus menjalani PPKM ya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang ya mungkin melibatkan banyak kerumunan seperti saat ini, atau kita ada pembatasan tiap wilayah. Kita mungkin merasa itu tidak nyaman, kita mengalami satu penderitaan lah menurut kita. Tapi itu jangan sampai menggeser pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, tetaplah percaya bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memberikan pengharapan yang luar biasa. Haleluya. Itulah hal yang kedua tadi, kebenaran yang kita dapatkan dari pemeliharaan dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi jangan pernah bergeser ya. Kemudian kita lihat juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan di situ,
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kata-kata yang luar biasa memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pertanyaannya mungkin, kalau kita dilindungi Tuhan, kenapa kita mengalami keadaan seperti ini? Kenapa kadang juga harus mengalami sakit penyakit? Bahkan saya baru menerima berita bahwa teman sepelayanan kami meninggal juga karena sakit ataupun mengalami penderitaan karena virus COVID-19. Nah, orangnya setia, orangnya melayani Tuhan. Bagaimana dengan ayat ini melindungi, perlindungan Tuhan itu? Kita percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu tadi dikatakan, karena kita tekun menaati, menuruti firman Tuhan, Tuhan menjanjikan perlindungan. Ada hal-hal yang baik yang diberikan Tuhan dalam perlindungan itu. Karena memang teman saya yang meninggal itu ada sakit bawaan. Mungkin juga kalaupun Tuhan tidak memanggil akan berakibat lebih parah. Dan saat ini beliau sudah bebas dari rasa sakit dan sudah bersama Bapa di surga. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah menjadi tempat perlindungan kita apapun yang kita alami saat ini. Itu tadi kebenaran yang kedua. Kemudian kebenaran yang ketiga, sasaran pokok perlindungan Allah oleh iman orang percaya adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu yang diperlukan oleh setiap orang. Setiap kali dalam pekerjaan pun hati-hati ya. Kenapa di dalam perusahaan-perusahaan itu ada keselamatan kerja gitu ya. Ada organisasinya ini untuk keselamatan kerja. Ya, kemudian anak-anak selalu kalau berangkat hati-hati ya. Tuhan melindungi engkau seperti itu. Kalau anak-anak mau berangkat ya, supaya mereka itu selamat, itu yang diinginkan. Nah, sasaran pokok perlindungan Allah oleh iman orang percaya adalah keselamatan. Dalam hal ini keselamatan menunjuk kepada dimensi yang akan datang dari keselamatan, yaitu memperoleh warisan di sorga. Seperti ayat 4 tadi dikatakan untuk menerima 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa di dunia ini yang tidak cemar? Apa yang di dunia ini tidak bisa layu? Ya, bunga yang pagi begitu bagus, sore sudah begitu layu, kering. Kemudian apa yang tidak dapat binasa? Semuanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi yang tersimpan di sorga itu kekal. Itulah yang diberikan oleh Tuhan, hidup kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu memperoleh warisan di sorga dan keselamatan jiwamu ya. Ayat yang ke-9 kita tidak membaca tadi. Tapi sini saya katakan ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang ada di dalam ayat yang ke-9. Jadi sasaran pokok perlindungan Allah dari ayat yang ke-5 tadi, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu yang menjadi sasaran pokok perlindungan Allah bagi orang-orang yang percaya. Keselamatan jiwa kita. Kita bersyukur bahwa tadi saya katakan bahwa hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang memampukan kita tanpa keputusasaan meskipun mengalami penderitaan dan pencobaan. Saat ini saya tidak tahu pergumulan apa yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita. Sehingga kita, orang-orang yang percaya saat ini mengalami situasi apapun, jangan pernah menggeser pengharapan kita pada Tuhan. Karena dikatakan bahwa di saat kita berharap kepada Tuhan, kita
kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5, Roma pasal 5 ayat yang ke-5, bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang dokter di Amerika mengatakan bahwa dokter ahli jantung, mungkin Bapak Ibu bisa buka di Google ya, namanya Dr. McNair Wilson, mengatakan, saya selalu mengobati pasien saya dengan obat-obatan, tetapi dengan pengharapan daripada pasien itu, pengharapan yang sungguh-sungguh, itu dapat menyembuhkan hampir segala penyakit yang ada dalam dirinya. Seorang dokter juga mengatakan bahwa pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Itu ditulis oleh Dr. Harold Wolf. Ya. Jadi pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Puji Tuhan, kita mempunyai firman yang luar biasa. Mempunyai tulisan firman yang diwahyukan kepada para rasul oleh Tuhan Yesus yang disampaikan untuk kita semua, memberikan kekuatan. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan melindungi kita dalam situasi apapun. Ya, sidang jemaat, sekali lagi mari kita tetap tekun dalam iman kita, jangan tergeser oleh apapun. Ya. Akhir-akhir ini mungkin hidup semakin terasa tak menentu. Arus dunia ini semakin mengajak kita hidup menjauhi kehendaknya, kehendak Tuhan. Karena memang seperti gaya hidup hedonisme, kemudian hari Sabtu kemarin saya mendapat Zoom untuk kaum wanita di situ. Ternyata awal dari segala penyakit itu karena stres. Ya. Dengan kita memaksakan diri dengan gaya hidup hedonisme saat ini, mungkin dengan makan makanan yang serba instan cepat itu ternyata tidak membuat kita sehat. Ya. Memang Zoom kemarin itu adalah tentang sehat itu tidak harus mahal. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak makanan di sekitar kita yang bisa membuat sehat, tidak harus membeli makanan-makanan yang mahal. Bahkan itu bisa meracuni tubuh kita. Oleh sebab itu konsumsilah untuk kesehatan rohani kita. Banyak-banyaklah mengkonsumsi firman Tuhan supaya kerohanian kita juga sehat. Selain kita menjaga tubuh kita di masa pandemi ini, kita harus menjaga imun kita tetap sehat. Kita harus berjuang. Dan saat ini kita juga sedang berjuang hidup dalam kehendaknya. Namun apapun yang sedang menimpa kita saat ini, hendaknya kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Jangan sampai kita merasa Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan itu begitu peduli kepada kita. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita, kekhawatiran kita akan masa depan, akan hari esok. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Akan dikatakan tadi dalam wahyu yang luar biasa, apabila kita tekun menuruti firman Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Puji Tuhan, firman pada pagi ini biarlah memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mempunyai pengharapan itu, akan menerima kasih daripada Allah itu, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, dan menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Ya. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Mari kita
bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berintrospeksi diri. Apakah di masa-masa saat ini, di masa menghadapi kesulitan, keadaan yang tidak nyaman, kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat, kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus. Dan
Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi ini Tuhan. Di saat kami mungkin saat ini merasa putus asa, sepertinya tidak ada harapan, kami punya Engkau Allah yang memberikan harapan kepada kami Tuhan. Dan harapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah setiap telinga yang mendengar pada ibadah online pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus yang akan mengerjakannya bisa mengubahkan mereka. Biarlah mereka yang mendengar saat ini boleh membuka hati mereka akan kebenaran firman Tuhan, membuka dengan hati yang tulus Bapa, dan Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan mereka. Setiap rumah tangga yang saat ini bersama-sama beribadah online, mari Tuhan menjamah apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam keluarga itu ya Bapa, apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sanggup melakukan mujizat ya Tuhan, Engkau yang sanggup menjawab setiap pergumulan doa-doa sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga buat situasi saat ini. Kami mengalami pandemi ya Bapak, biarlah terus Tuhan Kau akan menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya mujizat itu masih ada, sehingga kami boleh merasakan bahwa suatu saat nanti pandemi itu akan berlalu Bapak, dan kami boleh beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan semua sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, mari Engkau jamah dengan kuasa kesembuhan-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini Bapak. Roh Kudus akan menolong hamba-Mu terus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami menyerahkan setiap keluarga sidang jemaat-Mu dalam pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Sang Putra, dan penyertaan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Immanuel, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.